Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutianti Kamelia dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 39224500037. Kali ini saya akan membahas tentang DNA dan NDFA. Jadi, DFA dan NDFA ini merupakan salah satu bagian dari finite state automata yang merupakan model matematika untuk sistem komputasi dengan memori terbatas. Nah, FA ini digunakan untuk mengelola teks seperti regex, radical analyzer, terus habis itu sistem kendali otomatis sama pendeteksi pola. Nah, jenisnya si FSA ini ada DFA dan NFA atau NDFA, jadi sama aja ya. Nah, yang kalau DFA ini determinist finite automata. Dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk sistem simbol, untuk step simbol masukan yang diterima. Nah, kalau NFA itu dari satu state ada 0 dan satu atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, sebuah FA ini didefinisikan dengan 5 tupel. Nah, jadi ini adalah tupel-tupel yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang si DFA dan NFA ini. Nah, yang pertama ini ada sebuah contoh soal yang dimana kita diminta untuk membuat diagram transisi dari contoh soal ini menjadi DFA. Jadi ada dua. Yang pertama seperti ini, ya. Yang kedua seperti ini. Ini juga akan memberikan suatu contoh gimana sih gambaran si DFA dan NFA. Nah, nanti kalau yang ini ya, setelah jadi tabel ini, kita bakalan membuat sebuah stat seperti ini. Jadi stat yang pertama ada key 0 dengan A itu jadi key 0 lalu di input A itu masuknya ke key 1 sama dengan tabel ini. Jadi key 0 dia di input A masuknya ke key 1. Lalu key 1 dia dimasukin A inputnya ke key 2 dan seterusnya. Nah, ini merupakan penjabaran dari tabel ini agar lebih mudah dibaca ketika pembuatan grafik diagram transisinya. Nah, kita coba buat secara manual ya. Nah, kita mulai dari secant 0 dulu. Ki. Ya. Nah, kita mulai dari si state ini. Lebih mudah baca kalau di state. Jadi key 0 ini masuk A jadi ke key 1. Ke key 1. Dah. Ini masuk A. Nah, teman-teman dah kayak gini. Terus key 0 ke B. Itu masuknya ke key 2. Bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Cuman ini kita masukin coba lewat bawah ya. Nih. Ini itu B. Dah. Sorry, kita ulang. Gak masuk B-nya. Nah, masuk B lalu key 1 ke A. Itu masuknya ke key 2. Dari key 1 ke key 2 itu masuknya input A. Nah, lalu key 1 ke B itu masuknya ke key 0. Kita balik lagi ke key 0. Nah, oke, ini B. Jadi teman-teman tinggal fokus saja dia si himpunan pertama ini dengan dimasukin input apa masuknya kemana ini kan dari tabel ini kita udah bisa ngebaca pakai stat ini yang bisa lebih mudah dibaca lagi. Nah, tadi udah key 1 dengan input B, sekarang key 2 dengan input A, dia balik lagi ke key 2. Jadi kita tandanya kayak gini. Nah, jadi muter gitu teman-teman. Ini A. Terus kalau untuk key 2 ke B itu balik lagi ke key 2. Berarti kita kasih koma aja di sini. Ini kan A, koma B. Nah, ini gambaran berantakannya.
Dan ini adalah contoh determinis finite automata. Ya, bentuknya seperti ini. Ini ada 3 himpunan ya di sini. Ada 3 variabel di sini. Pokoknya ini contoh untuk DFA soal yang pertama. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kalau di sini ada 3. Ini kayak kepotong. Pokoknya ini adalah hasil dari tabel yang ada ini. Nah, kita ini akan membuat, di sini saya akan membuat lagi si DFA-nya, grafik DFA-nya. Kita mulai lagi dari Q 0. Itu Q 0 masuk input A, balik lagi ke Q 0. Jadi kita balikin aja ya di sini. Teman-teman, A. Oke. Lalu Q 0 ke B masuknya ke Q 1. Ini B. Oke, lalu Q 1 ke A masuknya ke Q 0. Balik lagi dia. Lalu ada Q 2 ke A. Oh, ke B dulu ya, Q 1 ke B ya. Q 1 ke B. Nah, dia ini masuknya ke Q 2. Oke, gini. Nah, dari B, terus habis itu kita lanjut ke Q 2. Ini saya tandain ya, biar nggak lupa. Q 2 ke A, itu maksudnya jadi Q 0. Ini bisa lewat mana aja, cuma saya lihat atas saja. Oke. Ini A. Lalu di sini Q 2 ke B, maksudnya ke Q 3. Ini pertama kali ini si Q 3 kan menerima input. Ini B. Oke. Lalu sini Q 3 ke A. Balik lagi, dan B juga ya. Berarti kita puterin aja. Dia kayak gini. Dah. Jadi tadi yang masuk apa? A, koma, B. Dah. Itu dia untuk DFA-nya. Yang ini lebih rumit daripada yang sebelumnya. Nih. Karena sebelumnya cuma 3 doang. Untuk himpunannya sekarang di sini nambah jadi 4 himpunan dengan 2 input. Tapi nggak apa-apa, kira-kira ini adalah gambaran berantakan ya. Nanti teman-teman kalau memang mau coba bisa lebih rapi lagi. Nah, kalau yang ini kan tadi untuk DFA ya, transisi dari tabel-tabel ini itu menjadi si DFA. Nah, sekarang saya punya contoh soal di mana ini merupakan diagram dan tabel transisi NDFA kita ubah menjadi DFA. Caranya dia itu menggabungkan state-nya. Jadi si state pada Q0 dengan input A masuknya Q1 itu digabungin sama Q1 dengan input A sama dengan Q0. Jadi dua ini kita gabungin. Ya, teman-teman. Nanti hasil dari state kedua ini nih, fokus di ini, yang bagian A, dia hasil state itu adalah Q0, Q1, tutup kurung kurawa, A, tutup kurung, sama dengan Q0, Q1. Terus, yang ini, yang B, juga lakuin hal yang sama. Jadi, state Q0, B, kan Q0, input B masuknya ke Q0 sama Q1. Nah, kita gabungin sama Q1, input B masuk ke Q1 nih. Jadi gini nih, teman-teman bisa perhatiin. Lihat, saya bakal highlight lagi sebelah sini. Nah, ya, ini Q0, lalu dengan input B hasilnya Q0, Q1 digabung, ini gabung dengan state Q1, B sama dengan Q1 ya. Nah, hasilnya itu nanti seperti si A ya, bedanya di sini koma B, tapi hasil dari state-nya ini adalah Q0, Q1. Lalu bentuknya kayak gimana? Bentuk ya, ini kan inputnya cuma A dan B.
Kita buat ya, jadi Q0 nah, karena di sini ada hasil himpunan dari sininya nih. Teman-teman berarti di sini ya, dua hal ini kan ada dua hasil state, yang mana mau nggak mau kita harus bikin state himpunan baru lagi. Jadi kita mulai dari pada umumnya aja. Di sini kan Q0 ke Q1 itu A. Oke, A. Terus Q0 nih, Q0 terus si Q1 lalu Q1 ke dengan input A hasilnya Q0, jadi kita bikin lagi di sini. Ini A. Terus di sini Q1 ke dengan input B hasil Q1. Balik ini B. Nah. Lalu untuk Q0-nya kita masukin ke sini. Itu B. Ya. Ini kan ya Q0 dengan input B hasilnya Q0 ke 1. Oke. Nah, terus dua set ini kita pakai di sini aja. Nih. Kan kalau teman-teman perhatiin nih, himpunan Q0 Q1, ya ini himpunan baru juga dong, termasuk himpunan baru ya. Highlight di bagian sini. Dia kan ini nih, termasuk satu himpunan ini, salah satu himpunan juga di sini. Jadi, karena si Q0 Q1 dengan input A ini hasilnya balik lagi, dan B pun sebaliknya, maka kita cuma tinggal putar balikin dong. Ini koma A, koma B. Nah, ini adalah hasil diagram DFA dari transisi dari NFA ke DFA. Baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.